Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng. Kali ini kita akan melacak jejak masuknya Islam di bagian timur Kalimantan. Konten spesial Ramadan. Sebelum kesana jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak geng. Jadi geng, masuknya Islam ke timur Kalimantan tidak lepas dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi ada cerita yang unik dari Islamisasi di Kesultanan Kutai geng, atau Kerajaan Kutai, yaitu beradu kesaktian antara Raja Aji Mahkota dengan Mubalik Islam Tuan Tunggang Parangan. Nah, seperti apa ceritanya adu kesaktian ini? Betulkah ini betul adu kesaktian Kanuragan, Kadikjayaan, atau menurut sebagian sejarawan ini hanya adu ilmu terkait dengan ketuhanan? Langsung saja kita check it out. Jadi geng, hari itu ceritanya matahari sudah naik sebenggalah tingginya. Di suara-suara hempasan air yang terdorong angin itu menabrak tepian sungai berkali-kali terdengar jelas. Hari itu akan terjadi peristiwa penting geng. Siang yang biasanya ramai kegiatan pemerintahan ketika itu sunyi. Kenapa? Karena hanya ada bisik-bisik pengawal di istana yang terbuat dari kayu ulin di tepian batu atau jahitan layar. Sebuah tempat yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara itu sayup-sayup terdengar geng. Jadi para abdi raja itu saling tatap dan membincangkan sosok ulama yang akan beradu ilmu dengan Raja Kutai Kartanegara, Raja Aji Mahkota, pemimpin tanah Kutai. Para penasehat raja ini geng merampal mantra-mantra jampi-jampi sesaji disiapkan untuk memastikan sang raja itu tidak kalah sukses melawan penantangnya ini, seorang ulama dari tanah Sumatera, yaitu Tuan Ritiro Palarang, yang sudah beberapa bulan berada di tepian batu yang akan mendakwakan seruan ajaran Islam. Sejak awal kedatangannya geng, sekitar akhir tahun 1600-an, ulama yang semula datang berdua ini, jadi tadinya Tuan Tunggang Parangan ini dengan kawannya berdua, yaitu Tuan Ribandang, jadi sudah menjadi buah bibir. Lantaran kenapa? Karena mereka datang ke tepian batu itu, atau yang kita kenal sekarang dengan Kutai Lama, itu mengendarai kendaraan atau hiu parangan geng. Jadi Tuan Ritiro ini oleh masyarakat Kutai juga dikenal dengan nama Tuan Tunggang Parangan. Saat itu geng, raja dan masyarakat Kutai ini kebanyakan masih menganut agama Hindu. Jadi niat Dato' Ditiro ini mengislamkan masyarakat Kutai itu ditolak oleh Raja Aji Mahkota, sampai kemudian kedua-duanya ini bersepakat untuk beradu ilmu geng. Jadi jika raja kalah kesepakatannya itu, maka dia harus menerima Islam sebagai agamanya. Sebagaimana Raja Aji Mahkota tentu memiliki kadikjayaan, bukan sembarangan. Apalagi dia adalah keturunan dari Aji Batara Agung Dewa Sakti, ya, sang pendiri Kerajaan Kutai Kartanegara. Demikian halnya Tuan Ritiro ini, riwayat kedatangannya yang bikin heboh karena menunggang hiu sudah cukup membuktikan kalau ulama ini tidak hanya menguasai ilmu agama. Konon ceritanya seperti itu. Dan adu ilmu ini tidak terelakkan geng. Siang itu sang Raja Aji Mahkota itu mengakui keunggulan Datuk Ditiro ini. Nah, kira-kira itu sekilas ilustrasi ya yang diambil sejarawan dari kitab Salasilah Kutai. Masih banyak cerita yang lain. Kita akan fokus ke cerita ini dulu, adu ilmu ini. Sebuah kejadian bersejarah yang banyak dituturkan dan tercatat di banyak buku, yang menandai periode masuknya dan menyebarnya Islam ke tanah Kutai melalui jalur politik dan pemerintahan ini. Tapi sekali lagi, ini ilustrasi ya. Kejadian yang sebenarnya tidak bisa digambarkan secara nyata dan gamblang, masih menjadi penelitian. Dalam beberapa literatur yang menjadi rujukan itu menuliskan sejarah masuk dan menyebarnya Islam ke tanah Kutai itu, yang paling banyak dijadikan rujukan itu yaitu Perkembangan Islam di Kalimantan Timur, yang ditulis oleh tim dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Samarinda, atau yang kini kita kenal dengan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Samarinda. Ini paling banyak dijadikan rujukan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan adu ilmu ini geng? Ini yang kemudian menjadi keraguan-raguan dari sejarawan yang dilakukan oleh Raja Aji Mahkota dan Tuan Tunggang Parangan ini. Tim penulis tidak berani memastikan apa yang dimaksud dengan adu ilmu ini. Apakah ini benar-benar adu kesaktian sebagaimana yang kita pikirkan di bayangan orang awam ya? Apakah itu dalam konteks ilmu tasawuf, yaitu ilmu laduni atau kanuragan, atau adu ilmu yang dimaksud adalah adu argumen dalam diskusi teologi tentang ketuhanan? Ini dua pendapat. Para penulis ini geng, mereka membeberkan proses penulisan buku yang menjadi
banyak referensi itu. Jadi dalam proses pengumpulan bahan ya, tim itu mengaku mendapatkan dari buku yang sudah terlebih dahulu diterbitkan, khususnya catatan dan dokumen internal dari pemerintah daerah. Namun demikian ada juga beberapa fakta sejarah yang ditulis dalam buku ini, bersumber dari hasil wawancara dengan para penutur sejarah yang diverifikasikan kesahihannya. Tapi geng, sekali lagi mereka tidak bisa mengaku memastikan dan membuktikan secara empiris frasa adu ilmu ini dalam konteks seperti apa. Jadi perlu dianalisis lebih tajam. Jadi ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan adu ilmu ini adalah memang makna yang sebenarnya adu ilmu dalam bayangan publik ya, adalah bayangan kita yang awam ini, atau adu kesaktian sebagaimana yang digambarkan dalam film-film. Namun ada juga kemungkinan lain yang yaitu penggambaran saja dari adu argumentasi, karena Islam masuk ada yang melalui jalur politik, juga jalur perdagangan, hingga sampai juga budaya. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, yang bisa jadi yang dimaksud dengan ilmu itu adalah adu argumen dalam diskusi tentang ketuhanan. Namun yang pasti, geng, dari peristiwa itu maka sang mubalik berhasil mengislamkan Raja Kutai Kartanegara pada tahun 1607. Hal ini berdasar pada berita dari Christian Peralis dengan mengutip kronik Kutai yang menjelaskan bahwa pada abad ke-16 Datuk Ribandang datang ke Kutai bersama dengan Tuan Parangan untuk mengajarkan Islam. Jadi, geng, Tuanku Tunggang Parangan ini diketahui bernama Habib Hasim bin Musayyah yang berkelana dari negeri Yaman untuk mengajarkan agama Islam di Nusantara ini secara keseluruhan. Syekh ini datang ke Kutai dengan menunggangi ikan hiu parang sehingga digelari Syekh Tunggang Parangan. Awalnya, geng, dia mendatangi wilayah Minangkabau, kemudian ke Makassar, hingga akhirnya datang ke Kutai Lama ya, untuk menemui Raja ke-6 Kutai, Ing Martapura, yang pusat pemerintahnya waktu itu berada di kawasan tepian Batu atau Kutai Lama. Pada saat ke Kutai, geng, beliau menaiki hiu parang, hiu yang memiliki moncong di depannya itu. Jadi menurut analisa sejarawan, biasanya orang-orang zaman dulu itu menggunakan bahasa-bahasa yang hiperbolik, tidak mesti dengan kata yang disebutkan. Jadi untuk menunjukkan keagungan seorang, misalnya Raja-Raja Kutai dikatakan keturunan seorang dewa yang diulurkan menggunakan tali dari langit ke bumi. Ini cerita dari Salasilah Kutai lah. Ada yang menerjemahkan seperti ini. Maksudnya ini menggambarkan raja berbeda dengan orang kebanyakan. Maknanya adalah raja adalah satu entitas yang berbeda dengan yang lain. Sekarang, geng, orang-orang itu melakukan pencitraan di media. Nah, kalau dulu tidak ada media massa, maka kemudian mereka, orang-orang dulu tuh menggunakan bahasa tutur untuk menjelaskan bahwa dia itu adalah seseorang yang superior. Di Nusantara, geng, para tokoh menunjukkan superioritasnya dengan sebutan hewan, misalnya Gajah Mada, Hayam Wuruk, Lembu Sora, dan lain-lain. Ini menunjukkan kegigihan dan keperkasaan. Sebenarnya ini hiperbolik saja, karena seperti itulah gambarannya, karena Habib Tunggang Parangan ini datang dari Sulawesi. Jadi beliau menggunakan perahu cadik yang memang sepintas mirip dengan hiu parang. Orang-orang menggambarkan keagungannya dengan mitologi, dan jadi beliau ini menaiki hiu parang saat berlayar ke Kutai. Jadi mitologi ini kemudian terus berkembang. So, next, lanjut, geng. Jadi Habib Tunggang Parangan ini menjadi guru dari anak raja, geng. Muridnya inilah yang kemudian melakukan proses islamisasi kerajaan Kutai. Gelarnya itu Aji di Langgar. Jadi Langgar itu bahasa umum di Kalimantan adalah musola ya. Jadi intinya anak raja ini kemudian menghabiskan masa hidupnya di musola untuk menuntut ilmu. Setelah menjadi raja, geng, program utama beliau adalah membangun langgar. Artinya apa? Ini adalah proses islamisasi. Periode awal islamisasi yang ada data forensiknya, jadi proses islamisasi yang dilakukan oleh Habib Tunggang Parangan di awal-awal itu terjadi adu kesaktian antara beliau dengan Raja Kutai, Raja Haji Mahkota tadi ya, karena memiliki mahkota yang sakti. Ketika berperang tanding dengan Raja, Habib Tunggang Parangan ini ditantang, geng. Jadi Raja akan masuk Islam ketika Habib bisa mengalahkannya. Kesepakatannya seperti itu. Jadi yang pertama, geng, kalau Habib bisa menemukan tempat persembunyian Raja, maka akan mengikuti agama Habib. Dalam riwayat ini, geng, sembunyi dalam artian ilmu mistik itu Raja menghilang. Habib diminta mencarinya. Tiba-tiba Habib masuk dalam sebuah tiang di keraton, geng. Jadi kemudian beliau keluar dengan membawa Raja tadi. Raja dikeluarkan dari kayu besar. Yang kedua, Raja melemparkan mahkotanya, geng. Jadi Habib diminta mengambil mahkota itu. Jadi mahkota itu terbang. Saat itu Habib melemparkan trompahnya itu. Trompah ini, geng, ini mengenai ke mahkota. Jadi kemudian mahkota itu jatuh. Pada saat itulah Raja kalah. Akhirnya beliau kemudian masuk Islam. Jadi hikayat ini simbolis sebenarnya ya, karena perbedaan pendapat tadi. Orang-orang dulu itu menceritakan sesuatu dengan bahasa yang umum, bahasa hiperbolik tadi. Tetapi ada
bahasa khusus yang terpendam di situ. Jadi ingin disampaikan secara khusus. Hanya orang-orang khusus pula yang bisa memahaminya. Misalnya sembunyi-sembunyian masuk dan hilang ini menunjukkan jati diri dalam pengertian jiwa. Ketika Habib masuk dalam jiwa raja, maka itu dapat dipahami oleh raja bahwa Habib itu bisa memahami jiwa dan keadaannya. Kalau raja bersembunyi, geng, Habib bisa menemukannya. Sedangkan pada saat Habib bersembunyi, raja tidak bisa menemukannya. Jadi raja kemudian menyerah. Kemudian ia bertanya di mana Habib. Tiba-tiba Habib menjawab ada dalam perut raja. Ini menunjukkan apa? Ini masalah psikologis. Jadi artinya ketika Habib masuk ke dalam tubuhnya, Habib memahami kondisi kejiwaan raja. Setelah Habib tunggang parangan kemudian mengislamkan Raja Mahkota, beliau menjadi mufti di kerajaan ini. Guru dari anak raja yang bergelar Aji Dilanggar. Habib Hasim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya atau biasa disebut dengan Datuk Tunggang Parangan ini adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Datuk Tunggang Parangan lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan ya. Makamnya berada di Desa Kutai Lama, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, geng. Jadi ketika menyebarkan Islam, Habib Hasim ini tidak sendirian. Dia memiliki partner tadi yang bernama Datuk Ribandang. Itu dalam kitab Salasilah Kutai itu menyebutkan bahwa selang beberapa waktu setelah naik tahta, Maharaja Mahkota itu kedatangan dua orang ulama, yaitu Datuk Tunggang Parangan dan Tuan Ribandang Mangkasar. Mereka ini berdua berhijrah ke Kutai seusai mengislamkan orang-orang di Makassar. Setelah beberapa waktu berada di Kutai, tersiar kabar bahwa orang-orang Makassar itu kembali murtad gitu. Maka Tuan Ribandang Mangkasar ini bergegas kembali ke Makassar untuk mengajak kembali orang-orang memeluk Islam dengan meninggalkan kawannya tadi ini, Tuan Tunggang Parangan seorang diri di Kutai. Kemudian yang di hadapan rakyatnya, Raja Mahkota ini berdiri tegap sembari bersedekap tangan. Dia kemudian mengambil sesuatu dan menutup sesuatu itu dengan telapak tangannya. Selang beberapa saat dari telapak tangan Raja Mahkota ini keluar bara api. Ini cerita adu kesaktian masih. Api itu terus membesar hingga kemudian membuat rakyat Kutai yang menyaksikan itu menjadi ketakutan. Dan kemudian Raja Mahkota menantang Tuan Tunggang Parangan untuk membawa api yang dipegangnya ini. Dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia yakin bahwa kesaktian tak akan bisa dikalahkan. Datuk Tunggang Parangan tersenyum dan beliau turun ke sungai untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Selang beberapa saat kemudian tiba-tiba hujan turun dengan lebat, geng, hingga nyaris menenggelamkan kerajaan Kutai. Dalam ceritanya itu, rakyat Kutai panik dan tunggang langgang berlarian. Mereka segera mencari tempat yang tinggi untuk berlindung dengan penuh rasa panik. Raja Mahkota mencari Datuk Tunggang Parangan. Muncullah Tuan Tunggang Parangan dari dalam air kemudian berenang dari hulu ke hilir. Dengan penuh kearifan yang dimiliki sang raja, ia pun mengaku kekalahannya, geng. Dan sebagai gantinya, sang raja bersedia untuk masuk Islam dan membangun masjid yang digunakan sebagai media syiarnya ini. Setelah Raja Aji Mahkota ini wafat, yang kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Aji Dilanggar. Jadi pada masa kepemimpinannya ini Islam benar-benar berjaya karena hampir semua rakyatnya itu meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu agama Hindu, dan berpindah menjadi seorang Muslim. Diceritakan pula bahwa sebelum kedatangan Datuk Tunggang Parangan di tanah Kutai pada abad ke-16, Islam pernah masuk sebenarnya ke pedalaman Kutai. Itu dibawa oleh saudagar-saudagar Arab, diantaranya Syed Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Marzak, seorang ulama dari Minangkabau juga. Nah, ulama-ulama ini belum berhasil membujuk raja yang bertahta ketika itu untuk memeluk agama Islam. Habib Hasim bin Musayyah wafat sekitar tahun 1157 Hijriah bertepatan dengan tahun 1736 Masehi. Ia kemudian dimakamkan di tepian batu negeri Jahitan Layar atau yang sekarang kita kenal dengan istilah Kutai Lama, di pemakaman Raja-Raja Kutai Kartanegara. Itu, geng, terkait dengan Islamisasi di Timur Kalimantan dalam edisi spesial konten Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.